Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah, setiap manusia pasti mendambakan kehidupan yang dipenuhi kelapangan rezeki, ketenangan, dan keberkahan. Namun terkadang kita merasakan bahwa rezeki datang begitu sulit, seolah terhalang oleh sesuatu yang tidak terlihat. Sudah berusaha, sudah bekerja keras, tapi tetap saja terasa sempit. Kadang muncul pertanyaan dalam hati, mengapa hidup terasa berat, mengapa pintu rezeki seperti tertutup rapat? Tahukah sahabat bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi kelapangan rezeki bukan hanya usaha dan kerja keras, tetapi juga suasana rumah tempat kita tinggal. Rumah adalah titik awal segala kebaikan. Di dalam rumah kita berdoa, beristirahat, membangun keluarga, dan mengatur kehidupan. Jika rumah dipenuhi energi positif, keberkahan akan mengalir lancar. Namun jika dipenuhi energi negatif, rezeki pun dapat terhambat. Banyak ulama mengatakan bahwa rumah bisa menjadi magnet keberkahan atau justru penghalang rezeki, tergantung bagaimana ia dijaga. Allah menurunkan keberkahan bukan hanya melalui harta, tetapi juga melalui kedamaian, kesehatan, hubungan yang harmonis, dan kemudahan dalam setiap urusan. Ketika rumah dipenuhi rahmat, maka segala urusan terasa ringan. Tetapi jika rumah diliputi kegelisahan dan pertengkaran, maka hidup menjadi sempit dan penuh kesulitan. Rumah yang diberkahi memiliki tanda-tanda yang dapat dilihat dan dirasakan, bukan hanya dari tampilan fisik, tetapi juga dari getaran suasana di dalamnya. Ada rumah yang sederhana, namun isinya penuh kedamaian. Rezeki mengalir dari tempat-tempat yang tidak pernah terduga. Ada pula rumah yang mewah dan megah, namun penghuninya tidak pernah merasakan ketenangan, selalu bertengkar, dan hidup jauh dari kebahagiaan. Itu menunjukkan bahwa keberkahan bukan soal besar kecil atau mahal murah, tetapi tentang kondisi hati dan energi yang mengisinya. Rezeki yang baik akan datang kepada rumah yang bersih, rapi, dijaga adabnya, dipenuhi doa, dan jauh dari kebiasaan buruk. Dalam hadis disebutkan bahwa malaikat tidak akan memasuki rumah yang kotor, penuh kemaksiatan, dan dipenuhi barang tak berguna. Dan ketika malaikat tidak masuk, maka berkah pun menjauh. Di sisi lain, rumah yang dipenuhi zikir, doa, dan ketenangan akan menjadi tempat turunnya rahmat Allah. Karena itulah penting bagi kita untuk memperhatikan keadaan rumah, bukan hanya bagian dalam, tetapi juga bagian depan dan teras. Teras rumah adalah gerbang pertama tempat energi keluar masuk. Ia menjadi wajah rumah dan tempat pertama yang menilai siapa penghuninya. Jika teras kotor, berantakan, gelap, dan penuh barang tidak berguna, itu menunjukkan bahwa rumah dipenuhi kesempitan. Tetapi jika rapi, terang, dan bersih, itu adalah tanda kesiapan menerima keberkahan. Ada 9 ciri utama rumah yang selalu didatangi rezeki. Semakin banyak tanda itu muncul, semakin besar aliran keberkahan yang masuk ke dalamnya. Ciri-ciri itu mencakup kebiasaan sehari-hari yang sering dianggap sepele, tetapi sebenarnya menjadi pembuka pintu rezeki yang sangat besar. Di bagian berikut, kita akan membahas tanda-tanda tersebut dengan lebih dalam, agar sahabat dapat melihat apakah rumah yang dihuni sudah menjadi magnet keberkahan atau masih perlu dibenahi. Bukan untuk menghakimi siapapun, tetapi untuk saling mengingatkan agar hidup semakin baik dan penuh rahmat Allah. Sahabat yang dirahmati Allah, sekarang kita masuk ke pembahasan penting tentang 9 ciri rumah yang selalu didatangi rezeki. Tanda-tanda ini bukan sekadar penjelasan teori, tetapi sudah dibuktikan dari pengalaman banyak orang, dipahami dari ajaran para ulama, dan diperkuat oleh beberapa dalil ringan yang dapat menjadi pengingat bagi kita semua. Semoga melalui penjelasan ini, kita dapat melihat keadaan rumah kita sendiri dengan lebih jujur, dan mulai melakukan perubahan kecil yang membawa hasil besar. Ciri pertama adalah rumah yang selalu bersih dan rapi. Kebersihan adalah dasar dari segala kebaikan. Ketika rumah bersih, hati pun ikut bersih, pikiran menjadi jernih dan langkah menjadi lebih mudah. Rumah yang rapi mencerminkan penghuni yang menghargai nikmat yang telah diberikan Allah. Barang yang dibiarkan berserakan, debu yang menumpuk, perabot rusak yang dibiarkan begitu saja, semuanya dapat menciptakan energi negatif yang menghambat kelancaran rezeki.
Tidak heran banyak orang mengatakan bahwa setelah merapikan rumah, membersihkan sudut-sudut yang tidak pernah tersentuh, atau membuang barang yang tidak terpakai, hidup terasa lebih ringan dan kesempatan baru lebih mudah datang. Dalam sebuah riwayat, disebutkan bahwa kebersihan adalah bagian dari iman, dan iman adalah sumber rezeki. Rumah yang bersih membuat malaikat merasa nyaman datang membawa keberkahan. Ciri kedua adalah rumah yang sering menyediakan makanan untuk tamu atau sekadar berbagi kepada sesama. Kebaikan yang dilakukan di rumah akan kembali berlipat ganda. Ketika ada tamu, meskipun hanya diberi minum atau makanan sederhana, itu sudah menjadi bentuk sedekah. Dan sedekah adalah amalan yang membuka pintu keberkahan. Banyak orang mengalami bahwa setelah memberi makan orang lain dengan tulus, datang kabar baik atau rejeki dari arah yang tidak terduga. Tidak perlu mewah, yang penting tulus. Para ulama mengatakan bahwa tamu membawa berkah saat masuk dan menghapus dosa saat keluar. Rumah yang hangat dan terbuka bagi sesama akan selalu dipenuhi rejeki karena penghuni rumahnya tidak pelit terhadap kebaikan. Ciri ketiga adalah adanya tanaman hijau yang hidup dan tumbuh subur di dalam atau sekitar rumah. Tanaman adalah simbol kehidupan, kesuburan, dan energi positif. Rumah yang memiliki tanaman yang tumbuh subur mencerminkan aliran energi rejeki yang lancar. Sebaliknya, jika tanaman selalu layu dan mati meskipun dirawat, itu bisa menjadi pertanda bahwa rumah sedang dipenuhi energi yang kurang baik. Tanaman hidup membersihkan udara, menyejukkan pandangan dan memberikan ketenangan. Banyak orang merasa lebih tenang setelah mengubah sedikit sudut rumah menjadi taman kecil. Perasaan damai itu adalah bagian dari keberkahan. Karena ketika hati tenang, rezeki menjadi lebih mudah datang. Ciri keempat adalah pintu masuk rumah yang terawat. Pintu adalah simbol gerbang kehidupan. Jika pintu dalam keadaan bersih, kuat, terang, dan tidak terhalang barang, maka aliran rezeki pun akan masuk dengan mudah. Tapi jika pintu rusak, berdecit, kusam, atau tertutup oleh barang-barang yang tidak penting, itu seakan menunjukkan bahwa penghuninya tidak siap menerima kebaikan baru. Banyak budaya mengatakan bahwa pintu yang bersih dan terbuka adalah tanda kesiapan menyambut keberkahan. Dalam pandangan Islam pun, pintu adalah simbol adab dan penghormatan. Ketika seseorang masuk ke rumah dengan senyum dan salam, malaikat pun masuk bersamanya membawa rahmat. Ciri kelima adalah penghuni rumah yang gemar bersedekah. Rumah yang dipenuhi kedermawanan tidak pernah kering dari keberkahan. Sedekah bukan hanya tentang uang dalam jumlah besar. Kadang hanya sebungkus makanan, sebotol air, atau sekadar membantu tetangga. Allah menjanjikan bahwa sedekah tidak akan membuat seseorang menjadi miskin, melainkan menambah harta dengan cara yang tidak disangka-sangka. Banyak orang bekerja keras siang malam, tetapi rezekinya tetap terasa sempit karena ia sulit berbagi. Sebaliknya, ada orang yang hidup sederhana, namun selalu tercukupi karena ia suka memberi. Rumah yang penghuninya ringan tangan akan menjadi tempat di mana keberkahan turun. Ciri keenam adalah adanya ruang atau waktu khusus untuk ibadah di rumah. Tidak harus besar, tidak harus mewah, tetapi harus dihormati. Ruang ibadah adalah jantung spiritual di dalam rumah. Disitulah doa dipanjatkan, tangis keikhlasan ditumpahkan, dan harapan disampaikan kepada Allah. Rumah yang digunakan untuk sholat, membaca Al-Quran, atau dzikir akan dipenuhi malaikat dan rahmat. Dan di mana ada rahmat, di situ ada rezeki. Sebaliknya, rumah yang jarang digunakan untuk beribadah terasa kosong meskipun perabotnya lengkap. Hati terasa gersang meskipun harta melimpah. Karena keberkahan bukan hanya soal jumlah, tetapi rasa cukup dan damai di hati. Ciri ketujuh adalah rumah yang bebas dari energi negatif. Energi negatif bisa muncul dari pertengkaran, amarah, kedengkian, makian, atau perilaku buruk lain di dalam rumah. Ketika rumah dipenuhi teriakan dan saling menyalahkan, malaikat akan menjauh dan setan akan mendekat. Ketegangan yang tidak diselesaikan dapat membuka pintu sempitnya rezeki. Rumah yang diberkahi adalah rumah yang penghuninya saling memaafkan, saling mendukung, dan saling mendoakan. Ketika hati bersih, rezeki pun menjadi lapang, karena Allah tidak akan menurunkan keberkahan kepada rumah yang dipenuhi permusuhan dan kebencian. Ciri kedelapan adalah adanya sumber air yang bersih dan mengalir dengan baik.
Air adalah simbol kehidupan dan kesucian. Jika air di rumah bersih dan mengalir lancar, itu pertanda bahwa kehidupan sedang berada dalam keadaan baik. Tetapi, jika air sering kotor atau tersumbat, bisa jadi itu tanda bahwa ada energi yang terblokir. Membersihkan saluran air atau memperbaiki keran yang bocor kadang dapat membawa perubahan suasana yang besar. Dalam banyak budaya, aliran air disebut sebagai simbol rejeki yang mengalir. Ciri kesembilan adalah rumah yang terletak di lingkungan yang aman dan nyaman. Lingkungan yang penuh ketakutan atau konflik membuat pikiran sulit tenang. Dan tanpa ketenangan, rejeki pun sulit berkembang. Rumah yang aman memberikan ruang bagi penghuninya untuk berkembang, berusaha, dan meraih peluang kehidupan. Sahabat yang baik hatinya, 9 ciri ini bukan mutlak atau wajib dimiliki seluruhnya. Tetapi semakin banyak tanda yang hadir dalam rumah, semakin besar pula peluang turunnya keberkahan. Ada satu hal yang sering terlupakan, namun menjadi kunci terbesar dari keberkahan rumah, hati dan niat penghuni di dalamnya. Teras rumah hanya ruang fisik, tetapi ia adalah cermin dari kondisi spiritual para penghuninya. Bila hati kita penuh keluh, rumah ikut sempit. Bila hati kita dipenuhi syukur, keberkahan mengalir tanpa batas. Tidak sedikit orang yang merasa rumahnya berat, tidak nyaman ditempati, rejeki terasa sulit, pertengkaran sering muncul, dan pikiran terasa kacau tanpa sebab yang jelas. Mereka memperbaiki dekorasi rumah, mengganti cat dan perabotan, tetapi tidak menyentuh akar masalahnya, membersihkan energi hati dan suasana batin. Dalam sebuah riwayat disebutkan, sesungguhnya malaikat tidak akan memasuki rumah yang di dalamnya ada gambar bernyawa atau anjing. Dan para ulama menafsirkan bahwa malaikat rahmat masuk ke dalam rumah yang bersih, rapi, dan dipenuhi zikir serta adab. Maka rumah yang diberkahi bukan rumah yang megah dan luas, tetapi rumah yang dekat dengan Allah. Sebuah rumah kecil namun penuh syukur akan terasa lebih lapang dibanding rumah besar yang penuh keluh kesah. Rumah yang bersih akan terasa lebih nyaman dibanding rumah mewah yang dipenuhi kemarahan. Dan rumah yang diisi saling memaafkan akan lebih damai dibanding rumah berperabot mahal yang diisi pertengkaran. Mulailah dari hal sederhana. Jika ingin teras rumah dipenuhi keberkahan, maka isi dengan amalan ringan namun berdampak besar. Letakkan sajadah kecil atau kursi kecil yang biasa digunakan untuk membaca Al-Quran atau berzikir di waktu sore. Jadikan teras sebagai tempat menghirup udara segar sambil menenangkan hati, bukan arena menggerutu tentang masalah hidup. Teras adalah pintu rezeki, maka jaga adab. Jangan membicarakan keburukan orang lain di teras karena fitnah menutup pintu berkah. Jangan mengeluh di teras karena keluhan mengundang energi negatif. Jangan memarahi anak di teras karena itu mempermalukan dan melukai hati mereka. Teras seharusnya menjadi tempat keluarga menyambut kebaikan bukan melahirkan luka. Masukkan kebiasaan-kebiasaan kecil yang mengundang keberkahan. Jika melihat tetangga lewat, ucapkan salam meski hanya lirih. Senyuman kecil kadang lebih berharga daripada hadiah besar. Para ulama selalu mengajarkan bahwa pintu rezeki salah satunya datang dari hubungan baik antar manusia. Orang yang hidupnya penuh kasih sayang cenderung lebih mudah mendapatkan pertolongan Allah. Jika teras rumah sering dipakai untuk berkumpul keluarga, mulai pergelaran kata-kata positif. Ceritakan kebaikan, bukan aib. Ceritakan harapan, bukan ketakutan. Ceritakan rencana, bukan kegagalan. Kata-kata adalah doa, dan doa yang diucapkan bersama seringkali lebih cepat dikabulkan. Begitu pula dengan kebiasaan memulai pagi di teras dengan secangkir air hangat dan ucapan syukur. Sangat sederhana, tetapi mampu mengubah energi satu hari penuh. Orang yang setiap pagi mensyukuri nikmat kecil akan mendapatkan nikmat besar tanpa ia sadari. Orang yang membuka hari dengan tenang akan dipandu oleh Allah dalam setiap langkahnya. Bersihkan teras dari benda-benda yang membuat hati berat. Buang barang rusak dan tak berguna. Barang rusak adalah penutup pintu rezeki. Kemudian rapikan sandal, sepatu, dan barang yang berserakan. Kerapihan mengundang ketenangan. Dan tanam tanaman kecil sebagai tanda kehidupan. Tanaman membawa oksigen, kesegaran, dan ketenangan batin.
Dan yang terpenting, jangan pernah membiarkan pintu rumah tertutup untuk hal-hal baik. Jika datang tamu meski sederhana, sambutlah dengan hati lapang, karena tamu membawa keberkahan. Dalam banyak kisah orang soleh terdahulu, datangnya tamu sering menjadi sebab turunnya rezeki tak terduga. Rumah yang dipenuhi doa, sedekah, zikir, dan senyuman akan menjadi rumah yang dilindungi. Tidak ada jin pengganggu, tidak ada energi gelap, tidak ada ketakutan di malam hari. Rumah seperti itu bagaikan taman surga yang menenangkan jiwa. Terasnya menjadi pintu rahmat, bukan sumber masalah. Mulailah dari detik ini, sucikan teras rumah, sucikan hati, dan sucikan ucapan. Jadikan setiap langkah keluar rumah sebagai doa, dan setiap langkah masuk rumah sebagai rasa syukur. Maka tidak ada satupun yang dapat menghalangi keberkahan turun ke dalam rumah yang dijaga dengan cinta dan ketaatan. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk merenung bersama mengenai pentingnya menjaga teras rumah, hati, dan suasana batin agar keberkahan selalu hadir dalam setiap langkah kehidupan. Semoga setiap kebaikan yang kita mulai hari ini menjadi pintu dibukakannya rezeki, kesehatan, dan ketenangan di dalam rumah kita. Semoga Allah selalu menjaga keluarga kita dalam lindungannya, menjauhkan dari segala kesulitan, dan menggantinya dengan kemudahan tanpa batas. Semoga rumah kita selalu menjadi tempat pulang yang damai, penuh cinta, dan dipenuhi cahaya kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.